Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi mengenai model-model penilaian aktiva dan penentuan laba alternatif. Next slide. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Aisyah Hani Agustin dengan NIM akhir 282. Yang kedua ada Muhammad Firawan Jayakusuma dengan NIM akhir 319. Selanjutnya ada Aida Salsabila Putri Ardiansyah dengan NIM akhir 318. Selanjutnya ada Nazila Tri Ambarwati dengan NIM 321 dan yang terakhir ada Lintang Farawaniza dengan NIM akhir 294. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Aida. Untuk Aida saya persilakan. Terima kasih atas waktunya moderator. Materi yang pertama adalah hakikat dari perbedaan. Hakikat dari perbedaan merupakan konsep fundamental yang mendasari pemahaman kita tentang realitas. Perbedaan pada dasarnya adalah ketidaksamaan yang memungkinkan kita untuk membedakan, mengklasifikasikan, dan memahami segala sesuatu. Pada level ontologis, perbedaan adalah kondisi yang memungkinkan adanya individualitas dan keberagaman. Tanpa perbedaan, semua hal akan identik dan tidak dapat dibedakan satu sama lain. Perbedaan menciptakan batas-batas yang membentuk identitas suatu sebagai dirinya sendiri dan bukan yang lain. Perbedaan juga bersifat relasional. Sesuatu berbeda hanya dalam perbandingan dengan hal lain. Tidak ada perbedaan yang sepenuhnya absolut atau berdiri sendiri. Selalu ada konteks perbandingan yang membentuk pemahaman kita tentang perbedaan tersebut. Dalam kehidupan sosial dan budaya, perbedaan menjadi dasar keberagaman yang memperkaya pengalaman manusia. Namun, perbedaan juga dapat membagi sumber konflik ketika dianggap sebagai ancaman atau dipandang dengan prasangka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas paparan materinya rekan Aida. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Lintang. Untuk Lintang saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Sesuai yang saya akan paparkan tentang perbandingan dan evaluasi. Nah, perbandingan dan evaluasi ini yang menyajikan informasi yang relevan, yang konkret, andal, konsisten, dan tepat waktu sehingga memungkinkan pengguna ini membandingkan dan menilai laporan keuangan secara objektif dan efektif sesuai prinsip akuntansi. Minta tolong di next slide. Nah, ini ada dasar-dasar perbandingan dan evaluasi. Ya, jadi ada 4. Yang pertama ada referensi, terus yang kedua ada keterandalan, terus yang ketiga ada daya banding, dan yang keempat ada konsistensi. Nah, yang pertama itu seperti informasi akuntansi ini harus dapat membantu pengguna dalam membedakan alternatif keputusan dengan memberikan nilai prediksi umpan balik dan tersedia tepat waktu. Terus yang kedua ada keterandalan. Informasi yang didapat ini harus benar, valid, dan dapat dipercaya, yang berkaitan dengan informasi dipresentasikan dengan sumbernya. Lalu ada daya banding, yaitu di mana informasi ini harus memungkinkan pengguna membandingkan laporan keuangan antar periode atau antar entitas sehingga perbedaan dan persamaan dapat diidentifikasikan dengan jelas. Lalu yang terakhir ada konsistensi, yang dimana metode akuntansi ini digunakan untuk konsisten dari periode ke periode, kecuali jika ada perubahan yang diungkapkan secara jelas dalam laporan keuangan. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih rekan Lintang atas paparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Lala. Untuk Lala saya persilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait model akuntansi penilaian aktiva dan penentuan laba. Mari kita bahas 3 model akuntansi yang paling sering digunakan dalam pencatatan keuangan perusahaan. Yang pertama adalah historical cost accounting atau biaya historis.
Pendekatan ini itu mencatat aset berdasarkan harga perolehan awal tanpa melakukan penyesuaian nilai di kemudian hari. Kemudian ada replacement cost accounting atau biaya pengganti yang menilai aset berdasarkan harga saat ini jika harus digantikan. Kemudian ada net realizable value accounting atau nilai realisasi bersih yang berfokus pada nilai jual aset setelah dikurangi biaya penjualan. Bisa di next slide. Selanjutnya kita membahas tentang karakteristik dan perbedaan model akuntansi ini. Nah, yang pertama dari fokus di sisi penilaian. Biaya historis ini berorientasi pada masa lalu dan mencatat nilai sesuai harga belinya. Untuk biaya pengganti dan NRV mencerminkan harga saat ini yang berlaku di pasaran. Untuk present value itu mempertimbangkan proyeksi arus kas masa depan dengan menggunakan metode diskonto. Kedua dari jenis transaksi yang dicakup yaitu ada biaya historis dan biaya pengganti digunakan untuk mencatat transaksi perolehan aset, dan NRV lebih relevan untuk transaksi penjualan aset atau persediaannya. NRV itu net realizable value ya guys. Kemudian yang ketiga dari sifat kejadiannya. Nah, untuk biaya historis ini tuh berdasarkan peristiwa yang nyata di masa lalu. Sedangkan NRV atau biaya pengganti ini bersifat lebih hipotesis karena menilai dalam kutip berapa nilai aset jika dijual atau diganti hari ini. Untuk ilustrasi sederhananya bisa dilihat pada tabel yang tertera pada PPT. Bisa di next slide. Nah, kemudian di sini kita akan membahas terkait model akuntansi penilaian aktiva dan penentuan labanya, yaitu integritas model akuntansi dengan inflasi. Ketiga model akuntansi ini tidak hanya berdiri sendiri, tetapi juga perlu mempertimbangkan dampak inflasi terhadap nilai aset dan liabilitas perusahaan. Ada dua kategori ya guys. Dua kategori utama ini dalam penyesuaian inflasi itu ada unit of money atau unit of general purchasing power. Nah, pertama aku bakal bahas terkait unit of money dulu atau tanpa penyesuaian inflasi. Model seperti ini tuh kayak historical cost, replacement cost, dan NRV ini tuh mencatat nilai tanpa menyesuaikan daya belinya. Namun, metode ini tuh memiliki kelemahan karena tidak memperhitungkan fluktuasi nilai uang akibat inflasinya. Kemudian ada unit of general purchasing power. Nah, atau dengan penyesuaian inflasi. Dalam pendekatan ini, harga historis dikoreksi menggunakan indeks inflasi untuk mencerminkan daya beli yang lebih realistis. Misalnya, tanah yang dibeli seharga 1 miliar pada tahun 2000-an lah ya, dapat disesuaikan dengan inflasi 150%, sehingga nilainya dalam laporan keuangan di tahun ini itu 2,5 miliar. Itu sebagai contoh aja sih. Nah, selain itu, penyesuaian inflasi juga dapat diterapkan dalam model replacement cost dan NRV dengan cara menyesuaikan harga aset atau nilai realisasi berdasarkan daya beli uang yang telah berubah-ubah. Jadi disesuaikan kembali. Kenapa penyesuaian inflasi ini tuh penting? Karena tanpa penyesuaian inflasi, laporan keuangan dapat mempertimbangkan gambaran yang menyesatkan. Misal nih, jika sebuah perusahaan melaporkan laba sebesar 2 miliar tanpa mempertimbangkan inflasi, misal nih 10% ya inflasinya, maka secara real perusahaan itu sebenarnya mengalami penurunan daya beli dan bukan laba yang sesungguhnya. Nah, oleh karena itu, pemilihan model akuntansi yang sesuai dan penerapan penyesuaian inflasi menjadi faktor yang cukup penting untuk memastikan laporan keuangan dapat mencerminkan kondisi ekonomi yang lebih akurat lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas paparan materinya rekan Lala. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Firawan. Untuk Firawan, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator.
Sini saya akan menjelaskan tentang masalah pelaporan keuangan dan perubahan harga. Akuntansi tradisional menggunakan historical cost accounting atau biaya historis, di mana aset dan kewajiban dicatat berdasarkan harga perolehan saat transaksi terjadi. Masalah muncul ketika terjadi perubahan harga, yaitu inflasi atau deflasi di lingkungan ekonomi, yang menyebabkan informasi dalam laporan keuangan menjadi kurang relevan dan tidak realistis. Perubahan harga ini menyebabkan yang pertama distorsi nilai aset dan kewajiban, yang kedua ada kesalahan dalam pengukuran laba, yang ketiga menurunnya relevansi dan daya banding laporan keuangan antar periode. Pendekatan teori akuntansi terhadap perubahan harga. Yang pertama ada General Price Level Accounting. Itu mengoreksi laporan keuangan berdasarkan indeks harga umum. Tujuannya menjaga daya beli unit moneter tetap stabil. Semua pos laporan keuangan, aset, kewajiban, pendapatan, biaya itu disesuaikan agar bisa dibandingkan antar periode. Yang kedua ada Current Cost Accounting. Itu menilai aset dan kewajiban berdasarkan biaya pengganti saat ini. Lalu menggambarkan nilai ekonomis aset sesuai harga sekarang, bukan harga historis. Laba dihitung setelah mempertahankan kapasitas model fisik perusahaan. Terus selanjutnya ada Specific Price Level Adjusted Accounting. Seperti GPLA atau General Price Level Accounting, tapi menggunakan indeks harga spesifik untuk setiap jenis asetnya. Lebih akurat karena mencerminkan perubahan harga di setiap sektor atau jenis barang, menyediakan informasi yang lebih relevan dan realistis. Masalah perubahan harga. Masalah perubahan harga dalam laporan keuangan adalah isu penting yang harus direspon oleh akuntansi modern karena berkaitan dengan relevansi informasi, daya banding antar periode, kewajaran pengukuran laba dan nilai aset. Jadi teori akuntansi mencoba merumuskan pendekatan yang lebih adil dan realistis dalam menyajikan laporan keuangan yang mencerminkan kondisi ekonomi aktual. Dampak terhadap laporan keuangan. Yang pertama, menurut Belkawi itu ada nilai aset tetap di neraca. Lalu ada harga pokok penjualan di laporan laba rugi, ada penyusutan dan biaya operasional, kapasitas daya beli laba yang dilaporkan. Jika pelaporan tetap pakai harga historis saat terjadi inflasi, maka terjadi nilai aset di neraca bisa terlalu rendah, laba bisa tampak terlalu tinggi karena biaya historis lebih rendah dari biaya pengganti saat ini, pajak bisa terlalu tinggi akibat laba yang tampak besar. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas paparan materinya rekan Firawan. Mungkin itu saja materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.